Oke, baik. Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman semua. Pertama, perkenalkan nama lengkap saya Maria Monika Flaviana, NIM 1803030014, mahasiswa jurusan Sosiologi kelas A semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi Sosiologi Politik bab 4 tentang politik dalam kehidupan sehari-hari, yaitu politik ekonomi. Kita lihat bahwa gagasan C. Wright Mills untuk memahami kehidupan seseorang atau hidup kita sendiri, kita harus bisa memahami sejarah masyarakat dan bagaimana hubungannya dengan individu. Jadi menurut Mills itu, sebelum kita memahami kehidupan seseorang atau hidup kita sendiri, kita juga harus memahami sejarah kehidupan masyarakat dan hubungannya dengan individu dalam masyarakat tersebut. Di samping itu juga fokus pada masalah ekonomi politik pada zaman kami untuk menunjukkan bagaimana pengaruhnya kehidupan kita sehari-hari terlepas dari kelas sosial kita sekarang. Perusahaan dapat berhemat, melebihi sumber, atau memberhentikan pekerja. Jadi kita ketahui bahwa perusahaan itu bisa berhemat dengan memberhentikan pekerja. Cara lain untuk mengurangi biaya tenaga kerja adalah dengan mempekerjakan tanpa dokumen pekerja. Mereka yang memiliki keterampilan terbatas di Amerika Serikat mungkin kesulitan mencari nafkah upah karena upah mereka cenderung menderita atau mereka menjadi pengangguran. Jadi yang kita ketahui bahwa sekarang itu banyak pengangguran yang sangat banyak. Itu akibat mereka yang tidak memiliki keterampilan dalam hal pekerjaan. Dan kita lihat antara tahun 1976 dan 2007 rata-rata upah per jam yang disesuaikan dengan inflasi turun lebih dari 7%. Itu menurut Frank pada tahun 2010. Di September 2010, Biro Sensus Amerika Serikat melaporkan 1 dari 7 orang hidup dalam kemiskinan. Ini adalah angka tertinggi dalam setengah abad yang telah dicatat oleh pemerintahan menurut Marello 2010. Jadi pada tahun 2010 itu Biro Sensus Amerika Serikat melaporkan 1 dari 7 orang hidup dalam kemiskinan, dan 1 dari 7 orang hidup dalam kemiskinan itu merupakan angka tertinggi dalam setengah abad yang telah dicatat oleh pemerintahan. Nah, mereka yang dipekerjakan menjadi prihatin dengan pajak tinggi yang mereka pikir membayar untuk membantu para penganggur dan lainnya untuk kesejahteraan. Jadi di samping itu juga pekerjaan di mana kita dibebankan untuk membayar pajak. Dan pajak itu juga untuk membantu para penganggur dan untuk kesejahteraan umum. Kita ketahui bahwa perusahaan terkadang bias membayar pajak hanya sebagian kecil dari keuntungan mereka dan atau menemukan tempat bebas pajak sehingga membatasi pendapatan. Jadi di samping itu juga perusahaan itu juga kadang mereka membayar pajak hanya sebagian dari keuntungan mereka saja, di mana mereka juga menemukan tempat di mana mereka bebas pajak sehingga membatasi pendapatan mereka. Karena itu akan memungkinkan pemerintahan untuk mendukung program sosial. Orang kaya mungkin saja khawatir tentang kemungkinan kenaikan pajak, dan pemerintahan memperkenalkan lebih banyak peraturan pada bisnisnya. Jadi kita ketahui bahwa orang kaya, orang yang memiliki perusahaan-perusahaan itu, mereka mungkin khawatir dengan kenaikan pajak karena di mana pemerintahan menegakkan banyak aturan dalam bisnisnya, dalam usahanya. Jadi di samping itu juga pemotongan pajak telah sangat menguntungkan kelas atas, dan bisnis juga bisa menemukan tempat pajak untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi pemotongan pajak itu juga sangat menguntungkan kaum kelas atas, di mana
mereka juga bisa menemukan tempat di mana mereka bebas atau bebas pajak atau melindungi diri mereka sendiri. Bisnis sering mendapat manfaat dari pemerintahan, itu kesejahteraan, dan CEO sering mendapat manfaat dari bonus besar. Jadi biasanya para pembisnis juga sering mendapat manfaat atau keuntungan itu dari pemerintahan, dan para CEO juga sering mendapat manfaat itu dari bonus-bonus yang diberikan. Kebanyakan orang menganggap diri mereka bagian dari kelas menengah, dan kelas menengah secara umum telah kehilangan landasan. Jadi ada sebagian besar orang itu menganggap dirinya itu kelas menengah, di mana kita ketahui bahwa kelas menengah itu mereka telah kehilangan landasan dasarnya. Di sini kita juga ketahui bahwa kebangkrutan dan penyitaan sering terjadi di kelas menengah. Jadi kita ketahui bahwa biasanya kebangkrutan dan penyitaan itu sering terjadi di kaum kelas menengah. Orang miskin mendapatkan manfaat dari program bantuan pemerintahan, tetapi manfaatnya tidak sebesar perbandingan dengan masyarakat maju lainnya. Jadi kita ketahui bahwa sekarang biasanya ada program bantuan dari pemerintahan untuk orang-orang yang atau keluarga yang tidak mampu, seperti raskin, bantuan dalam bentuk uang. Tetapi meskipun bantuan itu diberikan oleh pemerintahan, tetapi manfaatnya tidak begitu besar, tidak sebanding dengan masyarakat maju lainnya. Agar bangsa dan ekonomi berkembang, yang terkuat infrastruktur juga dibutuhkan. Tetapi ketika kita memasuki dekade kedua abad ke-21, infrastruktur kami menghadapi banyak masalah. Jadi kita ketahui bahwa kemajuan ekonomi suatu bangsa juga memerlukan infrastruktur yang kuat. Jadi infrastruktur itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan ekonomi. Dan kita lihat sebelumnya membahas bagaimana budaya mempengaruhi kepercayaan politik dan nilai kunci itu membantu menjelaskan sikap kita tentang pusat-pusat pemerintahan di sekitar individualisme atau otonomi. Kerja keras dan prestasi individu dihargai, dan penghargaan materi diperlukan untuk memotivasi orang-orang. Jadi kerja keras dan prestasi dari individu itu perlu dihargai, perlu diberi penghargaan dalam bentuk materi, supaya penghargaan itu menjadi motivasi untuk orang-orang untuk selalu maju, bergerak maju. Kita ketahui bahwa keyakinan semacam itu umumnya dikaitkan dengan pendekatan laissez-faire atau lepas tangan untuk mengatur keterlibatan dalam urusan ekonomi. Namun, kita ketahui bahwa dalam masyarakat yang kompleks, pemerintahan selalu memainkan peran dalam hidup kita. Jadi kita ketahui bahwa dalam kehidupan masyarakat yang kompleks itu, pemerintahan juga sering memainkan peran dalam hidup kita. Mereka sering hadir untuk membantu kita. Bahkan jika tidak ada banyak peraturan tentang ekonomi, beberapa orang mendapat manfaat, tetapi yang lain kalah. Saat ini menunjukkan bahwa kelas menengah telah merugi selama beberapa dekade. Sebelum penelitian dosen, daripada orientasi individualis cenderung lebih menyukai pemerintahan dan masyarakat dan keterlibatan masyarakat atas nama warganya, tetapi ini juga mengharuskan negara bertindak dalam mode demokrasi. Jadi mungkin sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat sore semuanya.